Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 8 episode 8. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini terlihatlah 3 sosok terbang di langit dengan kecepatan seperti kilat yang membuat hutan yang ada di bawahnya terlihat seperti selokan. Dan 3 sosok itu adalah trio Lindong. Karena mereka pada saat ini bergegas untuk menuju area inti dari medan perang kuno ini. Medan perang kuno sendiri adalah tempat yang sangat luas, dan wilayah barat laut ini hanyalah sebagian kecil saja, sehingga sangat sulit untuk menjelajahi seluruh medan perang kuno hanya dalam waktu 1 tahun saja. Perjalanan trio Lindong ke area inti dari medan perang kuno tidak mungkin dicapai hanya dalam 2 atau 3 hari saja. Dan dalam terbangnya ini, Lindong kemudian berkata pada Xiaodiao dan juga Xiaoyan, sebentar lagi kita akan memasuki wilayah dari kota 10.000 gajah. Karena itu adalah kota yang harus kita lalui saat kita ingin mencapai area pusat dari medan perang kuno. Di kota ini ada banyak ahli nirwana yang kuat yang juga bersembunyi. Jadi kita harus selalu waspada. Mendengar ucapan dari Lindong, Xiaoyan pada saat ini tersenyum, tapi sorot matanya membara karena sepertinya Xiaoyan kecanduan untuk bertarung, dan baginya bisa bertarung dengan para ahli itu sangat menyenangkan. Xiaodio pada saat ini tidak berkomentar apapun dengan perkataan dari Lindong. Namun mata Xiaodio menyapu seluruh wilayah ini, dan tiba-tiba saja raut wajah dari Xiaodio pada saat ini terlihat sangat terkejut. Pada saat ini Lindong tidak melihat ekspresi terkejut di wajah Xiaodio, karena sekarang Lindong sedang melihat ke arah Xiaoyan dan dia bertanya warisan apa yang telah didapatkan Xiaoyan di dalam aula harimau putih. Sambil tersenyum, Xiaoyan menjawab pertanyaan dari Lindong bahwa warisan yang telah dia dapatkan adalah sebuah seni bela diri misterius yang dikenal dengan nama cermin skala bintang harimau putih. Mendengar perkataan dari Xiaoyan itu, Lindong pun bergumam, cermin skala bintang harimau putih ya. Sepertinya bayangan seperti Kingxi tidak muncul di aula harimau putih, karena orang abnormal seperti Raja Naga Kingxi sudah sangat luar biasa. Jika 3 aula yang lainnya memiliki keberadaan seperti Raja Naga Kingxi, maka kekuatan aliansi Tianggang pasti akan sangat menakutkan. Setelah bergumam, Lindong pada saat ini melihat ke arah Xiaodio, dan dalam sekejap Lindong menyadari akan ekspresi terkejut di wajah Xiaodio. Yang kemudian Lindong pun bertanya, "Xiaodio, ada apa?" Mendengar pertanyaan yang sepertinya serius, Xiaoyan pada saat ini juga melihat ke arah Xiaodio, dan seketika insting binatang Xiaoyan menyadari sesuatu. Dia pun pada saat ini segera berdiri di depan Lindong. Hal ini membuat Lindong kaget dengan tingkah dari Xiaoyan, dan dengan cepat Lindong pun mengaktifkan energi mental untuk melakukan pemindaian di hutan ini, yang pada akhirnya ekspresi Lindong pada saat ini juga terlihat sangat serius. Dan kini tatapan mata dari Xiaodio menajam. Kemudian dia berkata, "Lindong, pada saat ini kita telah menjadi target dari seseorang." Mendengar ucapan dari Xiaodio, mata Lindong juga menajam. Dirinya tidak menyadari ada hal yang aneh selama perjalanan. Namun orang yang mengincar mereka bisa menyembunyikan auranya yang tidak bisa terdeteksi oleh Lindong. Hal ini dalam sekejap membuat Lindong sadar pasti orang yang menargetkan mereka bukanlah orang yang lemah. Dan kini dengan nada yang serius, Lindong pun bertanya, "Xiaodio, bisakah kita menemukan mereka?" Xiaodio pun tersenyum dan dia mengangguk. Setelah itu, Xiaodio segera mengeluarkan cahaya ungu di tangannya, dan dengan cepat cahaya ungu itu berubah menjadi jaring ungu hitam yang kemudian menutupi ruang yang kosong. Jaring yang dikeluarkan oleh Xiaodio ini memiliki kekuatan korosif yang sangat menakutkan. Mata dari Lindong tiba-tiba menajam ketika ruang yang tertutup jaring oleh Xiaodio pada saat ini mulai terdistorsi. Cahaya terang yang sangat kuat kemudian muncul dan meledak, karena sepertinya cahaya itu menolak untuk ditarik paksa oleh jaring yang dikeluarkan oleh Xiaodio.
Dan pada saat ini dua sosok aneh pun terlihat. Tubuh mereka terbungkus dalam bayangan hitam yang pekat. Dan mata Lindong pun terlihat sangat kaget. Karena pada saat ini Lindong sadar bahwa dua orang ini adalah dua orang yang pernah dilihat Lindong saat berada di dalam formasi nirwana pembakar langit di dalam ruang harta karun kuno. Lindong pada saat ini menjadi sangat waspada, seolah dirinya telah bertemu dengan musuh besarnya. Karena Lindong paham, meskipun dia telah mencapai nirwana ketiga, namun dua sosok misterius ini masih menimbulkan rasa bahaya di dalam hati Lindong. Dan jelas, dua orang ini jauh lebih kuat daripada kelompok Jenderal Api Zhu Tianhuo. Kedua bayangan hitam itu pada saat ini berkata pada Lindong, "Kami benar-benar terkejut karena kalian bisa menemukan keberadaan kita." Mendengar kata-kata itu, mata Lindong pun menajam dan dia mengatakan, "Bolehkah aku tahu apa yang kalian rencanakan dengan mengikuti kami?" Salah satu sosok hitam kemudian berkata, "Bocah, kenapa kamu masih bertingkah bodoh di depan kami? Dirimu telah melihatku pada saat di dalam formasi nirwana pembakar langit. Meskipun pada saat itu kami tidak melihatmu, tapi kami dengan jelas masih sangat ingat dengan auramu. Dan saat itu, kamu bergegas menghindari kami. Aku yakin kamu telah mendengar sesuatu." Mendengar ucapan itu, pada saat ini mata Lindong menjadi sedingin Tante Ernie yang kesepian. Dan dalam hati, Lindong pun berkata, "Aku tidak tahu apa yang mereka rencanakan, tapi aku yakin ini pasti sebuah konspirasi yang besar. Dan selama ini, sepertinya mereka berdua telah berdiam diri di dalam aula kuno, menungguku muncul dari ruang harta karun kuno." Tiba-tiba saja Xiaodio pada saat ini mulai berbicara. Dan dia kini mengatakan, "Kalian berdua seperti hantu yang tidak diketahui asal-usulnya. Dan kami tidak tertarik dengan urusan kalian. Maka dari itu, di antara kita tidak perlu mencampuri urusan satu sama lain. Jika kalian masih nekat, maka jangan salahkan jika diriku bertindak." Xiaoyan yang pada saat ini tidak banyak bacot. Dia langsung berjalan maju dan memancarkan aura yang sangat ganas. Yang seketika, aura dari Xiaoyan itu berubah menjadi seperti asura yang haus darah. Pada saat mendengar perkataan dari Xiaodio, salah satu sosok hitam kemudian mengatakan, "Benar-benar orang yang sangat sombong. Bahkan para bos dari kerajaan super, mereka tidak berani berkata seperti itu padaku. Dan kau, beraninya kau mengatakan hal itu? Kau pikir dirimu itu siapa?" Bayangan hitam yang lainnya pun menimpali. "Apa kau pikir kau adalah orang paling hebat di medan perang kuno ini hanya karena kelompok kalian telah mengalahkan dua anggota dari kerajaan super?" Mendengar ucapan itu dari dua orang misterius, mata Xiaodio pun menyipit. Kemudian dia tersenyum dan tiba-tiba saja tubuh Xiaodio menghilang yang pada saat ini muncul di hadapan dari dua bayangan hitam. Setelah itu Xiaodio segera mengeluarkan energi ungu hitam yang berubah menjadi sayap setajam pedang. Dua bayangan hitam pada saat ini terkejut ketika mereka melihat sayap ungu yang dikeluarkan oleh Xiaodio, karena mereka merasakan hawa membunuh yang sangat mengerikan. Dan dengan cepat, dua bayangan hitam itu mengaktifkan tubuh emas nirwana dan juga perisai nirwana. Dan tiba-tiba saja, boom! Sayap Xiaodio pada saat ini menghantam perisai emas dengan sangat keras. Hal itu menimbulkan suara ledakan yang memokakkan telinga. Yang pada saat ini, perisai emas itu telah retak. Hal itu membuat dua sosok menjadi panik dan mereka langsung melangkah mundur. Di saat kedua sosok bayangan hitam itu mundur, tiba-tiba saja angin yang sangat mengerikan muncul dari langit. Dan sebuah tongkat hitam besar yang bisa menghancurkan gunung Tante Ernie pada saat ini segera menyerang mereka secara bertubi-tubi. Yang membuat sosok ini menjadi marah dan kemudian mengepalkan tinju mereka. Cahaya emas yang terang kini muncul dan kemudian berubah menjadi palu yang besar, yang kemudian langsung berhadapan dengan tongkat hitam besar. Badai liar dan ganas pada saat ini muncul akibat benturan tongkat hitam besar dengan palu emas, yang bahkan tubuh dari Xiaodio pada saat ini sampai bergeser mundur. Yang sesaat kemudian, wajah dari Xiaodio pada saat ini terlihat sangat serius dan juga mengerikan. Lindong yang melihat hal ini spontan dia berkata, "Objek yang terbuat dari tubuh emas." Karena Lindong sadar bahwa perisai dan juga palu emas itu terbuat dari energi yang terpancar oleh tubuh emas nirwana. Dan hal itu hanya bisa dilakukan
oleh seseorang yang levelnya berada di nirwana keempat. Xiaodio lalu berkata, "Kalian berdua berani menunjukkan trik rendahan seperti itu di hadapan kakek Martin." Yang sesaat kemudian, Xiaodio membuka mulutnya dan cahaya ungu hitam pada saat ini keluar, kemudian menyapu ke segala arah. Tidak lama setelah itu berubah menjadi lubang hitam besar yang sepertinya mampu melahap dunia, di mana pada saat ini lubang hitam besar itu segera menelan dua bayangan gelap dengan sangat cepat. Melihat lubang hitam besar yang telah dikeluarkan oleh Xiaodio, Lindong pun merasa bahwa ini sangat mirip dengan kekuatan dari batu simbol pelahap. Namun itu sebenarnya tidak semurni kekuatan melahap dari batu simbol pelahap itu sendiri, karena Lindong pada saat ini merasakan bahwa lubang hitam yang telah diciptakan oleh Xiaodio pada saat ini telah dimodifikasi. Setelah dua sosok bayangan hitam itu masuk ke dalam lubang hitam besar dari Xiaodio, kini Xiaodio pun mengatakan, "Cahaya iblis menelan surga." Yang sesaat kemudian, cahaya ungu hitam dengan cepat melonjak dan menyebar membuat tempat ini berubah menjadi kegelapan seperti malam hari. Dan ini adalah pertama kalinya Xiaodio menunjukkan kekuatan yang mengerikan setelah dirinya bangkit dan memiliki tubuh fisik. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah dua sosok bayangan hitam itu mampu melarikan diri dari energi pelahap yang telah dikeluarkan oleh Xiaodio? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob.